Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para dosen, rekan mahasiswa, serta seluruh hadirin yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat untuk berbagi pemikiran tentang topik yang sangat penting bagi masa depan kita, yaitu peran generasi muda dalam mencegah korupsi di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, korupsi bukanlah hal yang asing bagi kita. Setiap hari kita mendengar berita tentang pejabat, pengusaha, bahkan tokoh masyarakat yang terjerat kasus korupsi. Fenomena ini bukan hanya merugikan negara secara finansial, tapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan keadilan sosial. Saudara-saudara sekalian, menurut Transparency International 2023, skor indeks persepsi korupsi Indonesia berada di angka 34 dari 100, menempatkan kita di peringkat 110 dari 180 negara. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi di negeri kita masih tergolong tinggi. Artinya, perjuangan memberantas korupsi belum berakhir. Dan tanggung jawab ini bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga milik kita para generasi muda. Mengapa generasi muda memiliki peran penting? Karena generasi muda adalah agen perubahan yang menentukan arah masa depan bangsa. Kita memiliki idealisme, semangat, dan kemampuan berpikir kritis yang mampu membangun budaya baru, budaya anti korupsi. Namun, sayangnya, survei KPK tahun 2022 menunjukkan bahwa 56% anak muda usia 17 sampai 25 tahun menilai korupsi sudah menjadi budaya dalam pemerintahan dan dunia usaha. Pandangan ini berbahaya karena menunjukkan mulai pudarnya harapan dan kepercayaan terhadap integritas bangsa. Disinilah kita harus mengambil sikap. Saudara-saudara, korupsi bukan hanya tentang mencuri uang negara, tapi juga hilangnya kejujuran dalam diri manusia. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membangun kesadaran integritas dari diri sendiri, menolak mencontek, tidak memanipulasi laporan, tidak menerima titipan dalam organisasi. Itu semua adalah bentuk kecil dari perjuangan melawan korupsi. Langkah kedua menjadi penggerak budaya anti korupsi di lingkungan sekitar. Kita dapat memulainya dari kampus atau sekolah dengan membuat program kampanye integritas, seminar edukasi, atau konten media sosial yang menginspirasi. Media digital memberi kita kekuatan untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan secara luas. Langkah ketiga, berani bersuara dan bertindak ketika melihat ketidakjujuran. Jangan diam ketika melihat penyalahgunaan wewenang, bahkan dalam hal kecil sekalipun. Sebagaimana pepatah mengatakan, korupsi besar berawal dari pembiaran terhadap kesalahan kecil. Selain itu, menurut World Bank 2022, korupsi dapat merugikan negara hingga 2% dari penduduk domestik bruto setiap tahunnya. Bayangkan, jika dana sebesar itu digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, betapa banyak rakyat Indonesia yang akan merasakan manfaatnya. Karena itu, melawan korupsi berarti memperjuangkan kesejahteraan seluruh bangsa. Hadirin yang saya muliakan, kita tidak bisa berharap perubahan terjadi hanya dari atas. Perubahan besar dimulai dari individu-individu kecil yang berani bersikap jujur dan berintegritas. Generasi muda harus menjadi teladan, bukan sekedar penonton. Kita harus menunjukkan bahwa kejujuran bukan kelemahan, melainkan kekuatan moral yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang bersih dan bermartabat. Mari kita jadikan semangat anti korupsi sebagai gaya hidup, karena dengan menanamkan nilai integritas sejak dini, kita sedang menyiapkan Indonesia yang bebas dari korupsi di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya utarakan hari ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus berjuang menegakkan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.